Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Telkom Indonesia Persero Tbk TLKM kodenya. Sebelumnya analisanya simpelnya adalah di analisa sebelumnya saya sudah menyampaikan buy di 4280 ya, di harga 4280 harusnya di harga ini. Kenapa? Saat itu lagi price lagi berada di fase di atas trendline. Ini mudahnya seperti itu waktu itu ya. Di atas trendline kemudian buy di 42.280. Sekarang di 4700, artinya pointing up-nya cukup tinggi. Nah, kalau melihat fase ini, di sini adalah WXY ya, di sini adalah WXY. Analisa yang kedua juga sell, sorry bukan sell tapi tunggu di 400 sampai 4270. Ini adalah area buy. Memang area ini sebetulnya bisa jadi zigzag, kemudian bisa jadi flat dan lain sebagainya. Tapi ternyata dia berada di fase WXY 3 swing low aja. Dia ada 3 swing low dari sini nggak sampai di 4270 sebagai next targeting. Jadi kalau kita bicara tentang fase yang ini teman-teman, ini memang uh, secara teknik, secara Elliott ini adalah fase WXY ya, WXY. Nah ini uh, kalau WXY itu rata-rata sih hanya 3 on 3 aja, rata-rata 3 on 3, 3 swing low, 3 swing up, 3 swing low gitu. Coba sih kita bongkar satu aja, kita bongkar di sini, harusnya ini sama. Nah ya kan ya, kebetulan areanya yang di ini sama, jadi memang X ke Y ini setidaknya harus sama dengan targeting untuk W all mark dari all degree, higher degree. Ini adalah higher degree WXY. Nah, sementara yang di sini ini adalah WXY tetapi di lower degree. Ketemu kok ternyata targetnya. Ya. Dan targetnya sama. Sama, artinya sama adalah dia harus berada di minimum, kalau yang di sini minimum 420, sama di higher degree 440. Kita ambil 440 karena dia di higher degree. Nah, ternyata ada batasnya di sini, di lower degree-nya dia punya batas di 4320, di higher degree dia punya batas di 4270. Nggak sampai kan di 4320. Langsung setelah itu terbang. Hanya sampai di area extended di 4380 di lower degree, terbang sudah sama WXY. Itu dia extended. Nah, ini pun sebenarnya juga bisa ABC teman-teman. Bisa ABC artinya bisa zigzag atau flat, saya lupa antara itulah, zigzag atau flat, pokoknya ABC lah, ABC 335. Nah, bisa di sini ABC 335, maka dia tidak kita marking sebagai WXY, tapi kita marking sebagai ABC bisa ya, kayak ini 335. Di sini ada 5 swing low. Nah, kalau sudah 5 swing low maka dia harus extended di 4270 sebagai target di wave 3. Namun kita tidak bicara itu karena saat ini price sedang berada di wave hanya cukup wave 3 4 naik. Oke, sekarang kita bicara tentang ini mau kemana. Ini yang menarik. Kita bicara tentang fasenya ini kira-kira mau kemana. Oke. So nah, kalau melihat secara higher degree ya, kalau secara bicara tentang higher degree, saya lebih expectednya bahwa uh, tik, uh, price saat ini sedang mencari fase untuk wave A. Wave A ini adalah inside daripada subdivision daripada wave 3, subdivision daripada wave 3. Nah, ini adalah wave A-nya. Gitu. Nah, saat itu ini sedang mencari wave 3.
wave 3 di higher degree, di hijau, di higher degree-nya. So, melihat potensi ini maka kecenderungannya adalah price akan break di previous high 4810, sekarang 4690 ya. Ini adalah kecenderungannya. Karena untuk bisa sampai di wave 3 ini, maka price harus break di 4810. Dia harus minimum target, dia harus break di sini, maka wave E akan komplit. Wave E-nya dia akan selesai. Perjalanan wave E akan selesai. Ending sudah. Ya, ending sudah. Nah, kalau ini kaitannya dengan higher degree, kita akan lihat secara daily. Daily-nya. Nah, kalau kaitannya dengan higher degree, inilah hari 4780 minimum target tercapai. Ya, ending di wave 3. Kemudian reaksi low, ya, reaksi low sampai ke low-nya di kisaran 38. Kemudian ini adalah fase dia punya kenaikan. Expected, pesimis, optimis 4810 break sebagai previous high. 4810 break sebagai previous high karena minimum target 23. Ini baru di wave 3 yang higher. Saya kok me, me, membacanya seperti itu. Jadi saya membacanya justru ini baru di wave 3 secara higher degree. Oh iya. Jadi itu saya baca. Jadi ini sebetulnya adalah ABC ini sama bedanya dengan 1 2 3 apa? Sama. Sama. Kalau saya sama. ABC ini sama dengan 1 2 3 4 5 ya, sama. Hanya beda level aja di sini. Ini hanya membedakan saja. Inside atau subdivision daripada wave 3. Sehingga kalau kita bicara tentang wave 3, ini baru hijau ini higher degree-nya tentu di weekly, bukan lagi di daily, tapi di weekly. Nah, ini ya. Kalau partnya ada di sini di weekly ini, part. Nah, kan? Partnya ada di sini. 1 2. Nah, ini 3 4 5 di higher degree di weekly. Sementara saya ngitungnya baru sampai di sini saja, di yang kuning ini. Lah terus kok bisa dihitung seperti itu, Bang? Misalnya ini jatuh gimana? Ya, kalau bicara tentang pertanyaan dengan misalnya jatuh gimana, kita kembali lagi, teman-teman. Ya. Kita kan cuma retail ya. Kita hanya melakukan perhitungan secara di sini saya pakai secara Elliott, saya hitung secara Elliott. Satu kelebihan dari Elliott ini apabila price dia sudah melewati 123, dia mantul di 123 alamat, maka next partnya adalah impuls, mau tidak mau harus impuls. Kalau sudah ini selesai di 123 biasanya, dan part untuk karena apa, wave 3 ini hanya terjadi di wave 2 dan wave 4, selain itu tidak ada. Ya, kalau kita bicara tentang Elliott wave, teman-teman, ini adalah Elliott wave. Ya. 1 2 3 4 5. Wave 3 itu hanya terjadi 3 wave atau korektif itu hanya terjadi di 3 4 dan 1 2. Lainnya kan enggak, ini nimpul semua 5 5 5. Artinya apa? Kalau saya melihat memarking di secara weekly di sini adalah WXY. Ini adalah markingan untuk WXY.
Ini markingnya WXY secara higher degree. Markingannya di sini 123 WXY. Kenapa? Kok ini dimaknai atau di marking di WXY karena dia tidak break di 1940 sebagai markingnya wave WXY di pos 100 dan di pos 161. Ini adalah marking daripada wave WXY. Mantul otomatis ini akan, kalau ini akan bisa kita hitung. Gampangnya ini bisa kita hitung. Gampangnya adalah seandainya ini tadi dia hanya sampai di 4.400 kemudian jatuh break di previous low-nya lagi, maka akan terjadi fase flat korektif di sini. Ini akan terjadi fase korektif cukup panjang. Korektifnya mau tidak mau panjang jatuhnya, akan panjang jatuhnya di sini. Ini kalau kita hitung secara itu. Namun ternyata di sini dia break di 4780. Ini lower degree loh yang kuning ini. Ini lower degree. Kuning ini adalah lower degree, dia bukan higher degree tapi lower degree, dan lower degree pun dia sudah break di 4780, artinya akan ada break double akan ada break top. Previous seperti ini. Previous top akan di break. Harga atas akan di break. Soal bicara ketinggiannya sampai sebenarnya bisa dicari juga ketinggiannya wave 5 itu seperti apa, bisa dicari. Sebenarnya bisa dicari teman-teman. Tapi paling gampangnya, paling mudah kita lihat aja di indikatornya di sini. Divergence selesai, sudah jadi ya. Dia mau setinggi apa, kalau terjadi divergence selesai sudah. Artinya apa? Ya tidak perlu ngitung terlalu tinggi, dia akan semakin tinggi lagi, tidak perlu, karena selama dia divergent ini tidak akan pernah bisa break di previous high ini ya. Dia tidak bisa di break ini karena apa, dia sudah divergent di area ini. Beda dengan yang ini kan bukan divergent ini. Nah ini divergent dia. Setelah divergent korektifnya ini untung, korektifnya dia hanya 3 swing low. Kalau korektifnya sampai 1940, oh panjang teman-teman ceritanya. Karena apa? Setelah ini nanti akan ada 3 swing lagi ke atas, kemudian akan ada 5 swing low bisa, atau 3 swing low juga bisa. Seperti itu. Tapi kenyataannya di sini kalau saya lihat ya, ini positifnya adalah 4810 akan di break. Sebagai ini kan higher-nya di 4810, dia akan di break. Belum terlihat divergent di hari ini. Soon as possible akan terjadi divergent di hari ini. Sebentar lagi akan terjadi divergent terjadi apabila price sudah break di previous high seperti ini. Ya dari sini ke sini kan tidak terlalu jauh dari ketinggian ini, berapa ini? 4550, anggap aja seperti itu, sampai ke harga 43830 kan tidak terlalu tinggi. Tapi secara hukum Elliott terpenuhi. Apa? Terpenuhi untuk ending, harus ending. Nah ini pun juga bisa kita cari di harga ini. Ini juga harus double, ini juga WXY teman-teman, ya kan, WXY. Aduh, geser terlalu semangat. Oke lah, nggak apa, kita hapus ya. Kita hapus ternyata. Nah di sini ya, ini WXY ya teman-teman. Artinya apa? Ya ini wave 4. Untungnya wave 4-nya hanya 3 swing low. WXY hanya 3 swing low saja cukup ya. WXY selesai. Minimum di 3810, extendednya 3440. Kalau di sini ceritanya sampai ke harga ini, break ini, maka kita akan melabeli dengan label yang lain. Apa? ABC. Sorry. Kita akan melabeli dengan apa? Impulse atau
2, 3, 4, 5. Terus setelah itu di sini mau ndak mau, kalau hukum Elliott wave wajib hukumnya three swing. Nah, selesai belum di sini? Belum, ini belum selesai. Ini masih akan ada part selanjutnya. Part selanjutnya di mana? Di sini part selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Ini panjang teman-teman. Kalau ini tadi break di 3440 ceritanya akan panjang seperti ini. Dan ini adalah whole market daripada ini harus jadi. Nah, target yang di sini dia harus berada di antara 2840 sampai ke area 1960. Harus istilahnya wajib hukumnya dia harus seperti itu. Sehingga saya paling suka hanya cukup 3 swing low atau 3 swing high karena ngitungnya enak. Setelah ini kemana ngitungnya enak. Ya, setelah ini. Walaupun sebenarnya chart itu bisa dihitung dengan ini saya hapus saja. Bisa kita hitung dengan 3 on 3, 3 on 3 aja. Loh kok bisa 3 on 3? Maksudnya gimana 3 on 3? 3 on 3 seperti ini 3 on 3. Ya. Ini 3 on 3. Kalau menurut saya kalau saya labeling 3 on 3. Jadi cukup 3 swing. Nanti hitung lagi 3 swing, naik lagi 3 swing. Jadi 3 on 3 seperti ini, 3 swing. Kebanyakan chart adalah 3 on 3 semua. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel teman-teman. Bagi yang sudah punya yang sudah subscribe di YouTube saya ucapkan banyak terima kasih. Bagi yang belum, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya agar bisa dapetin analisa seperti ini setiap hari. Sekaligus kita juga sambil belajar tentang Elliott wave karena menurut saya Elliott wave ini kompleks, dinamis dan paling sulit dipelajari. Walaupun sebenarnya kuncinya mudah. Namun demikian, apa yang saya sampaikan analisa ini murni saya tidak meniru dari analisa yang lain. Kalau ada YouTuber lain memakai analisa Elliott wave berarti memang sama. Jadi karena hukum Elliott wave kan sama. Pandangannya dalam melihat satu chart itu sama. Elliott wave enaknya gitu. Jadi kalau kita anggap sebagai hukum statis, memang sepertinya hukum statis karena sama dari satu person ke person yang lain. Kalau dia memandang chart berdasarkan Elliott, maka pandangannya pun akan sama. Berbeda kalau kita bicara tentang support resistance. Gitu. Support resistance satunya bisa jadi satunya berpandangan bahwa resistance itu ada di weak, di lower low. Tapi ada juga yang memandang resistance ada support ada di low, ya, bukan di ekor paling bawah, bukan di body. Nah, kadang pandangannya seperti itu kan, ada yang memandang juga seperti itu. Tapi saya tetap memandang bahwa ya seperti inilah pandangan Elliott wave menurut saya. Ya, jadi kalau ada yang sama, memang ada kesamaan dalam hal pandangan Elliott wave dan tidak meniru. Karena Elliott wave hukumnya dari awal diciptakan sampai dengan saat ini juga seperti itu. Have a nice day, Bye.